Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya sekarang kita akan belajar bagaimana bentuknya dalam kalimat. Contohnya, al-maktabu fil fasli. Al-maktabu fil fasli. Meja itu di dalam kelas. As-saburatu wal kursiyu fil fasli. Papan tulis dan kursi di dalam kelas. Wa ini artinya dan ya. Al-kurrasatu alal maktabi. Buku tulis itu di atas meja. Al-maktabu alal ardi. Meja itu di atas tanah. Hadza maktabun. Ini adalah meja. Wadzalika saqfun. Dan itu adalah sapu lantai. As-saqfu fawqal maktabi. Sapu lantai itu di atas meja. Al-maktabu tahta as-saqfi. Meja itu di bawah sapu lantai. Al-ardu tahta as-saqfi. Tanah itu atau bumi itu di bawah sapu lantai. Al-ardu, bumi atau tanah, wal maktabu, dan meja, wal maq'adu, dan bangku, was-saburatu, dan papan tulis, tahta saqfi, di bawah sapu lantai. Kita lanjut. Al-ustadu fil fasli. Ustaz di dalam kelas. Wat-tilmidhu fil fasli. Dan murid-murid di dalam kelas. Al-ustadu amama tilmidhi. Guru atau ustaz di depan murid. Wat-tilmidhu amamal ustadhi. Dan murid-murid di depan ustaz. As-saburatu wara'al ustadhi. Papan tulis itu di belakang ustaz. Wal maktabu amamal ustadhi. Dan meja itu di depan ustaz. Al-ustadhu baina saburati wal maktabi. Ustaz di antara papan tulis dan meja. As-saburatu bainal ustadhi wal haiti. Papan tulis itu di antara ustaz dan tembok. Baik. Sampai di sini dipahami ya. Sekarang kita akan masuk ke tahapan percakapan. Tentu untuk bercakap-cakap kita membutuhkan kata tanya. Ya. Nah, sebagaimana pembelajaran sebelumnya, kita akan gunakan aina. Aina artinya di mana. Kita akan bertanya, ainal mimsahatu? Ainal mimsahatu? Di manakah penghapus atau lap itu? Jawabnya, al-mimsahatu amamal babi. Penghapus itu di depan pintu. Madza amama saburati? Madza, apa? Amama di depan, as-saburati, apa di depan papan tulis? Amama saburati maktabun wa maq'adun. Di depan papan tulis ada meja dan ada bangku. Aina tilmizu? Di manakah murid-murid?
Huwa amamal ustadi. Dia di depan guru atau ustaz. Halis saburatu 'alal haiti? Apakah papan tulis di atas tembok? Naam, hiya 'alal haiti. Ya, dia di atas tembok. Ya, menempel maksudnya ya. Madza tahta saburati? Apa di bawah papan tulis? Tahta saburati maq'adun misalnya. Ya, silahkan apa saja bendanya. Man amama tilmidhi? Nah, pertanyaan yang kedua ini menunjukkan man. Man ini artinya siapa? Ya. Man amama tilmidhi? Siapa di depan murid? Amama tilmidhi ustadzun. Di depan murid ada ustaz. Man fil fasli? Siapa di dalam kelas? Fil fasli ustazun misalnya, atau fil fasli tilmizun. Ya, ini. Sekarang madza? Apa? Bainal maktabi wal haiti? Apa di antara meja dan tembok? Bainal maktabi wal haiti? Di antara meja dan tembok al ustazu atau ustazun. Ya, di antara meja dan tembok ada ustaz. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Apabila kata keterangan didahulukan amama tilmizi ustazun. Ustazun ini enggak ada alif lamnya ya. Tidak ada alif lamnya. Karena kata keterangan ditaruh di depan. Maka sama nanti di sini tahta saburati maq'adun. Jangan ditaruhkan alif lam ya. Fil fasli tilmizun. Di dalam kelas ada murid. Ya, tanpa alif lam. Bainal maktabi wal haiti ustazun. Ya, tanpa ada alif lam. Oke. Nah, kalau Dende dan Nuna sudah paham, kita akan masuk kepada latihan. Latihannya adalah ini. Dijawab ya. Ditulis jawabannya di sini. Hal huna masjidun? Apakah di sini ada masjid? Jawabannya adalah titik. Oke, sebagai contoh, hal huna masjidun? Karena jawab pertanyaannya hal, maka jawabannya adalah na'am atau la. Hal huna masjidun? Na'am, huna masjidun. Afil baiti kursiyun? Apakah di dalam rumah ada kursi? Nah, silakan dijawab ya. Aina tariqu? Di manakah jalan itu? Nah, silakan dijawab pakai keterangan apa saja. Man fil baiti? Man fil baiti? Siapa di dalam rumah? Titik bapak dan ibu. Abun, bapak, wa umun, dan ibu. Nah, kira-kira titik-titik ini apa isinya ya? Madza fis sallati? Madza fis sallati? Ya. Apa di dalam keranjang? Titik. Hal amamal madrasati sahatun? Apakah di depan madrasah ada halaman? Nah. Madza 'alal haiti? Apa di atas tembok? Maksudnya yang nempel di tembok. Baik, dijawab Nuna ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.